Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dr. Muhammad Tayfur Anwar. Saya dokter pelaksana Poli Matahari RSUD SMC Kabupaten Tasikmalaya. HIV dan AIDS merupakan kedua istilah yang berbeda. HIV merupakan kepanjangan dari Human Immunodeficiency Virus, di mana virus HIV ini virus yang dapat menyerang kekebalan tubuh manusia, dan penularannya bisa ditularkan melalui darah dan juga cairan tubuh yang dihasilkan oleh manusia, seperti di antara cairan sperma ataupun cairan di dalam vagina. Sementara AIDS itu sendiri merupakan suatu kumpulan gejala yang disebabkan oleh virus HIV itu sendiri. AIDS bisa terjadi ketika virus HIV yang ada dalam tubuh manusia menyebabkan kerusakan sistem imun yang sedemikian parah. Penularan virus HIV bisa terjadi apabila seorang dengan HIV/AIDS melakukan hubungan seksual dengan pasangannya tanpa menggunakan kondom. Selain itu, penularan virus HIV dapat terjadi melalui transfusi darah, penggunaan jarum suntik yang tidak steril, dan juga dari ibu hamil yang terinfeksi virus HIV namun tidak segera melakukan pengobatan, itu dapat menularkan virus HIV kepada janinnya. Cara mengetahui bahwa seseorang itu terkena virus HIV adalah melakukan pemeriksaan laboratorium darah. Yang pertama, bisa kita lakukan pemeriksaan antigen HIV. Kemudian yang kedua bisa kita lakukan dengan pemeriksaan RNA HIV. Yang harus kita lakukan ketika seseorang itu terdiagnosis HIV adalah pertama, mencari fasilitas kesehatan untuk memeriksakan lebih lanjut kondisi HIV-nya. Kemudian yang kedua, setelah mengetahui kondisi HIV-nya, pasien tersebut harus sesegera mungkin mendapatkan pengobatan antiretrovirus. Penularan virus HIV itu sendiri adalah menggunakan media darah. Jadi ketika kita bersentuhan ataupun berjabat tangan, berpelukan, berbicara satu ruangan dengan orang yang terinfeksi HIV, itu tidak menyebabkan penularan dari pasien terhadap orang lain. Ya. Adapun mitos-mitos yang beredar di masyarakat mengenai penularan virus HIV seperti bergantian alat makan dengan penderita HIV, gigitan nyamuk bekas penderita HIV, kemudian bertatap muka ataupun berjabat tangan dengan penderita HIV yang bisa menyebabkan penularan HIV, itu adalah sebuah mitos yang salah. Ibu hamil yang terkena HIV belum tentu melahirkan anak yang positif HIV. Maka dari itu, untuk ibu hamil disarankan untuk memeriksakan status HIV-nya. Jika memang ibu tersebut HIV positif, harus segera dilakukan pengobatan agar virus HIV yang ada di dalam tubuh ibu tidak menularkan ke janinnya. Virus HIV itu sendiri sampai saat ini belum ada obat antivirus yang bisa mematikan secara tuntas virus tersebut. Tapi virus HIV bisa kita kendalikan, yaitu dengan cara meminum obat antivirus secara teratur. Langkah pencegahan yang bisa kita lakukan untuk menghindari virus HIV ada beberapa cara. Yang pertama, setia pada pasangan. Yang kedua, menggunakan jarum suntik. Yang ketiga, menggunakan kondom saat berhubungan seksual. Yang keempat adalah menghindari kontak darah ataupun cairan tubuh pasien yang terinfeksi virus HIV. Dan yang kelima, kita melakukan tes IMS dan HIV pada ibu hamil. Stigma negatif dari masyarakat kepada orang dengan HIV/AIDS menyebabkan orang dengan HIV/AIDS menutupi status HIV, dan juga dapat menyebabkan orang dengan HIV/AIDS itu menolak melakukan pengobatan.
sebagai tenaga kesehatan kepada masyarakat adalah agar menghilangkan stigma negatif kepada orang dengan HIV/AIDS, agar mereka mendapatkan pelayanan dan perlakuan yang sama di tengah masyarakat. Hari HIV/AIDS sedunia ini membawa pesan untuk kita agar menghilangkan stigma negatif masyarakat terhadap orang-orang dengan HIV/AIDS. Ingat, HIV/AIDS itu jauhi penyakitnya, bukan orang.